Baik, saya akan membacakan slide 1-4 mungkin. Definisi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah model penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk angka untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Metode ini berfokus pada pengukuran yang objektif dan analisis statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Jakarta deh kayaknya. Ciri-ciri utama penelitian kuantitatif yaitu yang pertama menggunakan data numerik untuk analisis, yang kedua memiliki 2 atau lebih variabel yang diukur, yang ketiga bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh opini peneliti, yang keempat menggunakan sampel yang representatif dari populasi. Sedangkan tujuan dari penelitian kuantitatif ini tujuan utamanya adalah untuk menguji hipotesis, menjelaskan hubungan antar variabel serta menghasilkan generalisasi dari hasil penelitian secara umum. Untuk tujuan khususnya, tujuan dalam pendidikan, penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengumpulkan data numerik dan menerapkan metode statistik. Terhalang penentuan dalam pendidikan ada penelitian deskriptif kuantitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena atau populasi tanpa mencoba mempengaruhi atau mengubahnya. Sedangkan penelitian komparatif, jenis penelitian ini membandingkan 2 atau lebih kelompok atau variabel untuk melihat perbedaan atau kesamaan di antara mereka. Lalu penelitian korelasional. Penelitian korelasional ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 atau lebih variabel tanpa ada manipulasi variabel. Sedangkan penelitian eksperimental dan kuasi eksperimental yaitu melibatkan manipulasi variabel yang independen untuk melihat efeknya terhadap variabel dependen dalam kondisi terkontrol. Sedangkan kuasi eksperimental tidak sepenuhnya terkontrol. Untuk selanjutnya Bu Leni. Ya, silakan dilanjutkan Bu Leni. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya yaitu penelitian eksperimental dalam pendidikan. Tujuannya yaitu menetapkan hubungan sebab akibat dalam pendidikan. Jenis utamanya yang pertama desain eksperimental sejati, selanjutnya desain kuasi eksperimental. Desain penelitian kuantitatif. Desain penelitian adalah rencana keseluruhan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Masing-masing desain memiliki kelebihan dan kelemahan yang unik yang mempengaruhi validitas internal dan eksternal. Berikut desain penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama desain eksperimental, kuasi eksperimental dan non eksperimental. Nah, masing-masing desain ini memiliki karakteristik unik tergantung pada tujuan penelitian dan kontrol terhadap variabel dan longitudinal. Selanjutnya desain cross-sectional, desain longitudinal dan non eksperimental. Nah, desain cross-sectional itu mengumpulkan data pada suatu titik waktu, sedangkan desain longitudinal mengumpulkan dari data waktu ke waktu untuk melihat perubahan. Jenis-jenis desain eksperimental. Nah, yang pertama ada desain pra, tes, pasca, lalu tes kelompok kontrol. Kedua, desain 4 kelompok Solomon. Ketiga, desain faktorial. Nah, masing-masing desain ini memiliki kelebihan dan kelemahan yang unik yang mempengaruhi validitas internal dan eksternal.
Tahapan penelitian kuantitatif. Yang pertama, penentuan masalah dan hipotesis. Kemudian yang kedua, pemilihan metode penelitian, dan yang ketiga, pengumpulan data. Nah, masing-masing dari tahapan ini, yang pertama dalam menentukan masalah hipotesis, yang pertama, langkah pertamanya yaitu merumuskan masalah penelitian dan menetapkan hipotesis berdasarkan tinjauan literatur. Kemudian menentukan metode yang paling sesuai berdasarkan tujuan dan penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan data menggunakan instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, yang keempat, analisis data. Di situ mengolah data menggunakan teknik statistik yang relevan. Dan yang terakhir, pelaporan hasil, di mana menyusun laporan hasil penelitian secara sistematis dan jelas. Selanjutnya, tahapan dari penelitian kuantitatif. Sebelum Pak? Itu sudah yang baru Tahapan. tadi. Populasi dan sampel. Populasi itu sendiri adalah keseluruhan subjek yang menjadi fokus penelitian, sementara sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Nah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Asep. Pak Asep. Baik, mungkin terkendala atau bagaimana? Saya baik. akan Aja ya Pak. ya. Selanjutnya Boleh nih. ambil sampel. Yang pertama ada probabilitas, yaitu setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Lalu non-probabilitas, yaitu pemilihan anggota sampel tidak acak, seringkali berdasarkan kriteria tertentu. Variabel penelitian. Yang pertama, variabel dependen, yaitu variabel yang diukur sebagai respon terhadap perubahan variabel independen. Hasil yang diukur untuk menentukan pengaruh variabel independen. Yang kedua, variabel independen, yaitu variabel yang dimanipulasi atau faktor yang dimanipulasi oleh peneliti. Yang ketiga, variabel kontrol, yaitu variabel yang dijaga tetap konstan selama penelitian. Yang keempat, variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen. Jenis-jenis variabel dalam penelitian kuantitatif itu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jenis-jenis desain eksperimental. Yang pertama, penugasan acak, yaitu mendistribusikan peserta ke dalam kelompok untuk memastikan kesetaraan. Kedua, pemilihan acak digunakan untuk memilih sampel yang representatif dari populasi. Tujuannya yaitu meminimalkan bias dan meningkatkan keandalan hasil eksperimen. Lalu, instrumen pengumpulan data. Jenis dari instrumennya yang pertama itu kuesioner, yang kedua tes, dan ketiga observasi. Validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas ini mengacu pada sejauh mana instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil dari pengukuran. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode survei atau kuesioner atau wawancara terstruktur. Survei ini sering digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak responden melalui kuesioner atau wawancara terstruktur. Yang kedua ada teknik observasi, yaitu observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan data tentang perilaku subjek penelitian. Yang ketiga, penggunaan data sekunder, yaitu data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain dan dapat digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian baru. Selanjutnya, teknik analisis data kuantitatif.
Yang pertama, pengolahan data dengan statistik deskriptif atau mean, median, standar deviasi, lalu analisis statistik, inferensial atau uji, ANOVA, dan regresi. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dasar dari dataset. Kemudian analisis statistiknya yaitu inferensial membantu peneliti menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel dan menguji hipotesis. Dari pengujian hipotesisnya yaitu dilakukan untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam sampel untuk mendukung hipotesis penelitian. Kelebihan dan keterbatasan penelitian kuantitatif. Kelebihannya yaitu memberikan analisis statistik atas hubungan dan hasil. Kemampuan untuk menghasilkan data objektif yang dapat digeneralisasikan ke populasi lebih luas. Selanjutnya, efisiensi dalam pengumpulan data dari banyak responden sekaligus. Keterbatasannya yaitu yang pertama terbatas pada data numerik dan validitas pengukuran, lalu kurangnya kedalaman dalam memahami konteks sosial atau budaya di balik angka-angka yang diperoleh. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan materinya. Kembali lagi kepada Bapak Teguh. Terima kasih. Terima kasih Bu Leni yang telah membacakan hasil presentasi kerja kelompok dari kelompok 4. Ya. Mangga dari Bapak dan Ibu apabila ada yang kita diskusikan atau mungkin kita perlu penguatan dulu dari Bapak Dr. Didit untuk presentasi kali ini. Bagaimana Bapak? Apakah pertanyaan dulu atau ada penguatan dulu? Kalau itu mangga kita diskusi saja dulu karena mungkin lagi ini ada gangguan. Mangga kita diskusi dulu. Bu Leni, mangga dicatat ya Bu Leni untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pak Cengli siap? Ya. Mangga Bapak dan Ibu untuk kita diskusi bersama-sama. Mohon izin Pak, boleh? Mangga Pak Rifki. Ya, boleh nih dicatat ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Pak Teguh, Bu Leni ya dan Pak Cengli. Tadi pemaparannya menurut saya sudah sangat baik dan luar biasa sehingga saya menjadi tertarik dengan penelitian kuantitatif ini Pak Teguh nih. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Teguh, kira-kira tadi kan disebutkan bahwa jenis-jenis penelitian kuantitatif itu ada true eksperimental gitu ya, penelitian yang murni atau yang kuasi gitu ya, dan lain sebagainya gitu Pak. Nah, kira-kira pertanyaannya ada nggak sih Pak kriteria misalkan kalau kuasi eksperimental tuh kriterianya apa gitu? Terus kalau yang penelitian murni eksperimen tuh yang seperti apa gitu Pak kriterianya? Itu sih Pak yang ingin ditanyakan. Terima kasih Pak Teguh, Bu Leni dan Pak Cengli. Terima kasih Pak Rifki. Ya. Jadi dari Pak Rifki tadi menanyakan kriteria kuasi eksperimental dan boleh bertanya Pak Teguh. Mangga. Mangga Bu ini. Astagfirullah, saya masih di mute ya. Astagfirullah. Saya ngomong dari tadi. Ya, Pak Teguh saya mau bertanya. Astagfirullah. Ya, mangga. Ya, terima kasih kelompok Pak Teguh. Tadi setelah mendengarkan pemaparan tentang pengumpulan data, kan ada beberapa teknik pengumpulan data yang ingin saya tanyakan. Kira-kira adakah faktor-faktor yang mempengaruhi
jika kita memilih salah satu metode pengumpulan data saja. Terima kasih. Ya. Izin Bu, diulangi pertanyaannya. Oh iya, mangga. Terlalu cepat ya. Soalnya di sini sinyalnya kurang bagus ya. Kadang ada, kadang enggak. Jadi saya tadi sempat terlempar. Terima kasih. Saya ulang pertanyaannya untuk kelompok Pak Yogi. Langsung ke inti pertanyaan. Adakah faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi untuk dalam kita menentukan metode pengumpulan data? Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan metode pengumpulan data itu. Cukup jelas Pak Teguh? Pertanyaannya. Siap, Ibu. Izin Pak Teguh. Mangga Bu Siti, satu lagi ya. Ya, Pak boleh. Cengli, mangga. Baik, untuk masalah penelitian sebetulnya saya juga masih tadi dibaca, didengar baik-baik. Cuma ada bagian part yang menjelaskan bahwa masing-masing desain penelitian itu kan ada kelebihan dan kelemahannya, ya, dan kelemahannya tersebut bisa mempengaruhi validitas internal dan eksternal. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah sejauh mana pengaruhnya terhadap validitas internal dan eksternal tersebut, dan bagaimana kita mengatasi pengaruh tersebut terhadap penelitian kita. Itu saja Pak Teguh. Terima kasih. Mangga. Diulang Bu Leni dari pertanyaan pertama ya. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi dari Bapak Rifki ya Pak. Pertanyaannya yaitu apakah ada kriteria dari penelitian yang multi eksperimental, yang itu ya Pak ya? Betul Ibu. Pertanyaan dari Ibu Siti Kulsum, bukan Ibu ini ya tadi. Dari Ibu ini, teknik pengumpulan data, adakah faktor yang mempengaruhi untuk menentukan metode pengumpulan data? Nah, lalu pertanyaan yang ketiga dari Ibu Siti Kulsum yaitu adakah maaf. Saya tadi sempat saya tadi dari pas yang Siti Kulsum sinyalnya di sini agak kurang baik ya. Diulang lagi ya boleh. Jadi kan dikatakan bahwa desain penelitian itu kan dapat mempengaruhi validitas eksternal dan internal terhadap penelitian. Yang saya ingin tanyakan itu sejauh mana dampaknya desain tersebut dapat mempengaruhi dari validitas internal dan eksternal, gitu. Dan bagaimana untuk mengatasi hal tersebut gitu. Baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu akan dijawab oleh Bapak Cengli ya Pak Bu. Pada Pak Cengli boleh untuk jawab. Saya ketiga Bu. Saya pertanyaan ketiga. Ayo, mangga dijawab dulu aja Pak Cengli yang ketiga sambil saya cari-cari yang kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu ini ya Pak. Bagaimana kita mengatasi pengaruhnya? Yang pertama, jika mengatasi dari penelitian tersebut, yaitu pertama pemilihan desain yang tepat itu sesuai dengan pertanyaan dari apa yang akan kita teliti. Yang pertama kita harus memastikan dulu penelitian yang akan kita pilih secara benar gitu. Kemudian dari tujuan penelitiannya, kemudian dari kaitan dengan mengetahui kehubungan antara sebab atau akibat yang akan kita teliti. Nah, yang kedua itu bisa pengendalian dari variabel bebas dan variabel pengganggu, yang dimana di situ yang pertama itu untuk mempengaruhi pengaruh variabel luar ataupun pengganggu yang dapat mempengaruhi hasil. Nah, di sini ada teknik yang
yang dapat memastikan bahwa setiap subjek itu memiliki peluang yang sama untuk apa yang akan kita teliti. Yang ketiga adalah yang namanya pengacakan dari metodenya, yaitu atau yang disebut dengan randominasi, yang dimana randominasi itu adalah metode untuk mengacak peserta atau subjek ke dalam kelompok yang berbeda, sehingga setiap peserta itu memiliki kesempatan yang sama untuk berada di kelompok kontrol atau kelompok eksperimen. Nah, yang keempat itu ada penggunaan kelompok kontrol, ya, di mana pada kelompok kontrol itu sendiri membantu membandingkan efek dari perlakuan yang atau intervensi tertentu. Misalnya, dalam eksperimen kelompok kontrol itu tidak menerima perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen. Dan yang kelima itu ada penggunaan desain bleed atau double bleed, yang dimana peneliti tidak mengetahui kelompok mana yang menerima perlakuan atau tidak. Nah, di dalam mengatasi sejauh mana, yaitu desainnya itu dapat mempengaruhi hasil penelitian yang membutuhkan pemilihan yang sesuai. Jadi lebih kepada kita harus menggunakan beberapa langkah-langkah yang tadi ketika kita mau mulai penelitian. Jadi harus dilihat dulu tujuannya sampai langkah-langkahnya itu terstruktur gitu, Pak. Mungkin ada tambahan, silakan dari Bapak Ibu guru. Boleh sedikit saya share screen ya, Bu? Mangga. Terkait metode penelitian. Nih, share. Nah, Ibu, kalau misalnya tadi saya sedikit menanggapi terkait pertanyaan tadi. Jadi di dalam penelitian kuantitatif itu banyak jenisnya dan banyak peneliti dan aliran yang dipakai. Untuk jenis hanya untuk jenis kuantitatif aja. Di sini kita lihat di sini tuh ada untuk penelitian dari kuantitatif berdasarkan oleh Warwick atau Touch, Bestrom dan Kessler. Ini langkah sintaksnya begini. A sampai J, ada identifikasi masalah, hipotesis. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu melakukan kuantitatif pun dari mana langkah yang diambil gitu. Jadi supaya kuantitatif ketika ditanya sama pengujinya, kuantitatif ini berdasarkan pengambilan dari teori oleh Warwick dan Tasman dan Beckstrom. Nah, langkahnya ini. Nah, ada yang memang langkahnya berdasarkan sintaksnya seperti ini nih. Nah, rancangan seperti itu. Ada juga yang penelitian menurut Warwick dan Linenger, ada lagi dari sini. Jadi bukan hanya satu nih, berdasarkan sistematikanya seperti ini, sampai J sampai K. Yang tadi yang di atas dari peneliti itu sampai J, dari sampai J ini sampai K, tuh sampai ada bawah lagi. Jadi memang kalau kita sendiri aja kuantitatif itu bukan yang baku seperti itu, tapi memang ada aliran-aliran kuantitatif berdasarkan A. Si A itu kuantitatifnya seperti ini, kalau si B seperti ini. Nah, ada pun memang yang desain kuantitatif berdasarkan Beckstrom dan Kessler itu langkahnya ada yang seperti ini, ada perencanaan, ada yang sampel, ada yang sistem forward linkage seperti ini, ada yang menurut Warwick dan Linenger. Jadi memang tidak baku, ada yang dari sana hipotesis duluan, ada yang dari permasalahan duluan, ada yang dari awal, ada yang memang dari tipe lineage-nya ada. Nah, kita lihat dari beberapa peneliti yang dikembangkan, yang melihat dari segi kuanti dan kuali, ini desainnya mana sih, perbandingan yang harus bagaimana sih. Saya ketika dapat judul ini saya mau pakai kuanti apa kuali. Nah, kan kadang begitu ya, kita tuh ini judulnya tuh kuanti apa kuali, kapan yang harus kuanti, kapan harus yang di kuali. Nah, berdasarkan buku yang saya baca nih, nah perbandingan penelitian kuanti dan kuali itu dilihat dari paradigma, bisa dari beberapa aspek.
kalau misalkan dari paradigma dan logika, dari paradigma positivismenya, kuanti atau kuali, dan konstruktivisme. Nah, ini jenisnya kayak gini. Jadi kalau misalkan kita mau penelitian kuanti, desainnya kuanti atau kuali, korelasi apa semuanya, nah akan seperti ini perbandingannya begitu. Jadi nanti si ibu itu, oh kalau desain saya penelitian seperti ini, tesisnya berarti seperti ini. Kalau misalkan, nah ada nggak langkah-langkah kuanti, kuali, dan apa namanya tuh perbedaan antara kuanti, kuali, dan R&D nanti ke depannya. Takutnya khawatir kita kalau misalkan penelitian nanti sama dosennya ini mau ngambil R&D sama penelitian kuanti sama kuali, kadang pada saat tesis itu kadang ditanya, Ibu, apa perbedaan pengambilan kuanti, penelitian kamu apa? R&D. Apa yang dimaksud dengan R&D dan bedanya sama penelitian yang lain itu apa? Nah, ini kita bisa lihat dari stigma di sini. Nah, perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat peran teori pendekatan quali, induktif atau bottom up, ada interpretatif, kalau misalnya kuali, tingkah laku dinamis. Jadi memang dari segi pandangan tingkah perilakunya dia seperti ini. Perspektifnya parsial, holistik, dinamis, holistik, dan parsial. Nah, kalau yang ini tuh kalau kita ngambil misalkan di penelitian kuantitatif, ini ngambil di R&D, kan biasanya S2 tuh ngambil R&D ya, gitu. Ini tuh akan ada hitungannya juga, gabungan antara ini dan kuanti dan kuali, kayak gitu, seperti itu. Jadi kalau mau ngambil R&D, ini kuat, harus kuat, ini kuat nih. Nah, seperti itu jadinya. Jadi misalkan kuantinya menguji teori deduktif. Nanti di sini pun akan ada deduktif sama induktif tuh di sini. Kalau kita ngambil seperti ini. Kalau mau ngambil yang teori kuantitatif, biasanya kita pembahasan kan di sini ya. Kadang kalau misalkan pada saat nanti pengujinya diminta R&D, kita akan ngambil dua. Jadi ada kuanti, harus kuat di kuanti, harus kuat di kuali, seperti itu. Nah, mungkin desain karena memang agak banyak ya, karena waktunya juga kita terbatas, saya nggak bisa menjelaskan semuanya karena memang pertanyaan juga masih banyak ya. Mungkin dari desain yang dipengaruhi itu dilihat dari kita kecocokan yang mana nih, desain internal atau eksternalnya, kita mau yang mana, dilihat patokannya dari sini Bu, kayak gitu. Ini kira-kira saya itu kalau mau kuanti cukup apa enggak, cocoknya judul kita kuanti apa kuali, bisa dilihat dari patokan di sini seperti ini, kayak gitu. Mungkin sekian dari saya pemaparan terkait pertanyaan yang tadi si Ibu terkait yang pengaruh eksternal dan internalnya itu tentang desain penelitian. Cukup sekian dari pertanyaan yang saya bisa jawab. Silahkan mangga bila ada yang ingin menambahkan, seperti itu. Ya, sip Pak Cengli. Saya coba untuk menjawab dari Faridi yang nomor 1. Ini saya juga cari-cari Faridi. Jujur masih awam, tapi yang saya baca tentang kuasi, kenapa ya kuasi diambil dari bahasanya juga, kuasi itu kan mirip gitu, hampir. Jadi hampir eksperimennya hampir mendekati eksperimen yang absolut. Jadi maksudnya yang tidak adanya random. Jadi peserta ini tidak acak ditugaskan ke dalam kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Sedangkan penelitian multi eksperimental adalah jenis penelitian yang melibatkan lebih dari satu kelompok eksperimen. Di sini di sini ada contohnya bagaimana kuasi eksperimental itu di dalam sebuah kasus misalnya di sekolah, bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5. Di sini kalau menggunakan kuasi eksperimental, dia menggunakan misalnya 2 kelas misalnya di tingkat
kelas 5 dan kelas B. Dia menggunakan dua kelas tersebut. Kelas 5 bisa digunakan sebagai kelompok eksperimen, ya. Yang kelompok eksperimen ini diajarkan matematika menggunakan media video selama 1 semester. Sedangkan kelas 5B digunakan sebagai kelompok kontrol. Yang kelas 5B ini diajarkan matematika dengan metode konvensional tanpa video selama 1 semester. Nanti diukur di akhir semester kedua kelas ini diberikan tes matematika yang sama untuk membandingkan hasil belajarnya. Itu untuk kuasi. Sedangkan untuk multi eksperimental sendiri di sini contohnya adalah membandingkan lebih dari satu perlakuan. Nah, misalnya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya, yang dimana kelompok 1 ini diberikan macam-macam pembelajaran yang berbeda. Misal kelompok 1 dengan video, kelompok 2 menggunakan gambar, teks dan audio misalnya. Setelah itu pengukurannya pengukurannya nanti dilihat bagaimana hasilnya, motivasi belajarnya yang diukur menggunakan kuesioner ya dalam beberapa waktu seperti itu. Jadi masing-masing kelompok mendapat perlakuan yang berbeda, akan tetapi tujuannya untuk melihat apakah media pembelajaran mana yang paling efektif untuk meningkatkan motivasi belajar. Itu mungkin dari perbedaan atau ciri khas masing-masing dari kuasi dan multi. Untuk lebih lebih ini mangga dibantu teman-teman atau penguatan dari Pak Didit untuk memberikan pengarahan yang lurus kepada kita semua. Sudah jelas Pak Teguh, alhamdulillah ilmu baru untuk saya. Terima kasih ya Pak. Masya Allah. Iya, terima kasih juga Pak Diki atas mungkin yang PJ di sini Pak Cengli ya, Pak Cengli. Iya. Gimana ke Pak Didit itu? Apakah kan beliau kayaknya di sini sedang ini ya, tidak ada nih, mungkin jaringannya atau apa, mungkin bisa dikonfirmasi untuk ada nih untuk apa, untuk kita gitu. Diskusinya sedang berjalan, terus minta arahannya. Siap. Saya hubungin, saya segera hubungin. Dari tadi soalnya nggak di ini. Ya. Pak Yogi udah di kantor lagi nih. Oh, di rumah. Ya, udah di rumah. Semangat. Ya. Assalamualaikum Pak Didit. Ini saya PJ matkulnya Pak Didit dari Universitas Pakuan. Kondisi diskusinya sudah dimulai Bapak. Kondisi. Oh, siap. Oke, siap. Halo Bapak semuanya. Untuk barusan saya hubungi Pak Didit ya, Pak Diditnya agak susah masuk buat ngezoomnya karena memang kondisi sinyalnya sedang terkendala seperti itu. Tapi dimohon untuk menunggu 5 menit untuk beliau bisa masuk seperti itu. Boleh dong dibagi-bagi ini, bagi-bagi apa pengalamannya tentang penelitian ini, karena emang agak baru ya bagi saya, terutama tentang penelitian kualitatif ini. Mungkin bisa berbagi inilah, bagi praktik baik lah dari awal gitu. Pak Cengli tadi yang bisa di-share tuh. Ya ada ini. Oke. Yang ini Bu.
Itu e-book apa dari Google Book ya? Ini dari referensi Google Book Pak, gitu. Judulnya apa itu? Saya tuh ngambil dari bukunya Metode Penelitian oleh Prof. Muri. Dari sebentar saya ngambil dulu ke atas. Nih covernya adalah Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Prof. Muri. Seperti itu. Tuh, ini saya biasa baca ini sih Pak, gitu. Tuh, kadang kalau misalkan nggak dapat dari Suharsimi, Soracim Arifunto atau Lexi Leong, atau ini terasa kurang dari Sugiono juga, saya ngambil dari referensi lain. Jadi setelah kenapa ngambil buku ini, dilihat dari 20 saya baca 20 review jurnal. Nah, akhirnya ketemulah yang ini, yang sintak tadi. Oh, ternyata ada bukunya, pendukung bukunya. Jadi dari jurnal ada nggak bukunya gitu? Oh, ternyata ada. Di buku lain itu ada. Kayak gitu. Sempat ini gitu. Dari beberapa ternyata yang dari sintak untuk kuanti pun beberapa ini ya beberapa langkah berbeda-beda gitu. Nah, makanya karena di buku ini ada sintaknya yang tadi, ada sintak yang seperti ini nih, seperti ini. Nah, makanya saya ngambil dari buku ini. Sebenarnya dari dua buku yang lain pun ada, cuman kurang lengkap seperti itu. Jadi dilihat lagi kayak gitu. Dari Bailey seperti ini, sintaksnya gitu. Dari sini. Jadi kalau saya ditanya terkait kuanti, saya nanya dulu kadang ke dosen waktu dulu, Pak, kuantinya yang mau referensi yang mana gitu. Cari yang paling sederhana karena kita baru S1 begitu, baru memulai penelitian gitu. Akhirnya saya ngambil yang ini aja, yang gampang, yang beberapa singkat kayak gitu. Itu seperti itu sih, Bu. Nah, itu kadang kuanti nanti di seperti sedikit share ya Bu, terkait yang penelitian bimbingan akademik. Saya kemarin tuh sama juga terkait yang kalau misalkan begini, kalau misalkan Ibu ngambil kuanti ya kuanti itu kan sudah hal layak, apalagi korelasi fungsional ya, sama korelasi fungsional kalau enggak eksperimen itu sudah banyak yang pakai. Jadi pada saat sidang insya Allah banyak ceceran dan semua hebat lah nanti. Jadi harus matang kalau korelasi. Kalau kuanti itu hampir semuanya bisa, kecuali kuali itu kan kadang ada yang mendalami, ada yang enggak kalau kuali ya. Cuman memang kalau apalagi paling sulit itu R&D ya. R&D itu gabungan antara kuanti dan mixed method ya, kuanti sama kuali. Jadi memang sintaknya ini dipakai, kualinya juga dipakai gitu. Jadi kalau ditanya R&D, kamu ambil sintak ini dari mana? Kita harus punya teorinya juga dan bukunya siap dari mana, di bawah tuh referensinya dikasih kayak gitu. Nah seperti ini yang kuanti seperti itu tuh. Jadi perumusan hipotesisnya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya penelitian ada masalah, ada hipotesis, ada seperti ini dulu tuh sama saya juga waktu saya kan ngambil dulu penelitian satu tuh korelasi fungsional, sama apa dibikin begini dulu ngambil masalahnya apa, hipotesisnya apa, rencana penelitian. Nah baru aja sampel pun nanti kita kayak begini kalau ngambil yang kalau yang ngambil kuanti ya, jadi sintaknya dulu gitu. Kalau ditanya ini kok penelitiannya ini sintaknya kayak gini, ya kita bisa tahu nih Bu, dari saya ngambil teorinya dari sini gitu. Itu sih sebenarnya gitu. Tapi kualitatif, kuantitatif ini banyak alirannya ya. Ya, kalau kuanti itu banyak tuh Pak. Ada yang besar, Backstrom, ada Warwick gitu, ada Backstrom. Jadi kita mau pakai yang mana gitu. Kan ini Adapun tersebut mengemukakan langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif A sampai J yang Dutchman. Terus ada Bickham dan Caesar A sampai N tuh.
dari kuanti aja beda ya sintaknya ya. alirannya banyak gitu. Langkah. Jadi penelitian kuanti itu banyak di dalam kuanti itu ada yang ke sini, ada yang ke sana gitu. Tapi dari beberapa ada yang singkat, ada yang tapi hampir sama terkait yang namanya pengambilan data seperti itu gitu kan. Hampir cuman tata letaknya ada yang lebih lengkap, ada yang ini gitu. Lebih rinci ya. Ya, lebih rinci. Jadi selamat bagi Bapak yang mau ngambil kuantitatif, semangat ya. Tapi yang saya tahu tuh kemarin beberapa dosen bilang kalau ngambil kuanti ya banyak yang bisa, tapi kalau R&D itu nggak terlalu, awalnya memang sulit ngambil karena gabungan antara kuanti dan kuali, tapi pada saat sidang pasti nggak terlalu lama juga kayak gitu. Itu sih kemarin yang sekarang kita lagi diskusikan kayak gitu. Iya. Jadi memang kuanti pun banyak alirannya Pak, menurut menurut itu gitu. Jadi enggak cuman kayak kita kuanti doang, enggak. Di dalamnya tuh masih banyak aliran yang memang kayak sampel lah, pengambilan sampling itu kan banyak, ada random, ada probability gitu, banyak sampling gitu. Ini baru sampai dari sini, makanya kalau dijelasin lama banget gitu. 3 bulan udah kayak mau muntah Pak. Sampling 3 bulan, aduh gitu. Banyak banget. Nah, langkahnya seperti ini. Ada yang perencanaan dulu. Nih kita rencanain ada pengaturan biaya. Nah, pengaturan biaya makanya yang dari pemerintah kan ada hibah penelitian ya. Iya. Ngambil dari sini nih. Jadi kalau misalkan ngambil hibah penelitian kan kita ngasih dulu judul nih, kasih dulu kayak seminar, nanti dia turun uangnya di sini pengaturan biaya, penelitian literatur teori. Karena memang untuk penelitian yang R&D pun mahal Pak, biaya bisa sampai puluhan juta gitu. Gitu. Kalau yang apalagi hibah penelitian ya, nanti bisa ditanyain. Ini kebermanfaatannya sampai mana, seperti itu ditanyanya, feedbacknya apa gitu, menjangkau kawasan mana aja kayak gitu. Nah, kayak begitu, kayak saya nih judul penelitian literasi bahasa Sunda daerah Depok itu kebudayaannya Betawi. Nah loh, gimana cara kebudayaan orang Depok kan Betawi, gimana cara ngejelasinnya? Pokoknya itu literatur seperti itu. Nah, berarti Pak Cengli, kalau pemilihan metode itu tergantung permasalahan ya, judul juga kita ya. Nah, bagaimana cari masalah ke sekolah? Enggak bisa Bu. Gini Bu, kalau yang di metode RMC ya, RMC itu jadi kita observasi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, sekali 2 kali observasi. Nanti ketemu sendiri judulnya apa. Gitu. Kalau penelitian itu saya pun awal-awal ditanya gitu, kalau gimana nentuin judul ya, ternyata dosen saya bilang gini, waktu seminar judul itu akan berjalan dulu aja, observasi, nanti wawancara apa, terus gali lagi, terus nanti pun akan muncul sendiri. Oh, gap-nya di mana, kesesuaian. Jadi masalahnya di mana, hal yang terbaru di mana, yang keterbaruannya apa nih? Terus kondisi yang tidak sesuai tidak sesuai dengan pembaruan ini disebut dengan gap gitu. Misalkan dari dulu mengapa belajarnya ngafal, anaknya seperti ini. Terus sekarang ada metode AI ini. Oh, berarti gapnya nih gimana cara ningkatin dengan metode si AI ini. Jadi gapnya di sana gitu. Si ini masih lama. Kayak gitu kan. Misalnya kayak kita nih literasi bahasa Inggris. Literasi bahasa Inggris itu di kampung kan jarang ada yang bisa bahasa Inggris. Terus sekarang banyak metode yang menawarkan terkait bahasa Inggris, metode-metode. Nah, di situ berarti yang di kota udah bagus, yang di kampungnya belum bagus nih, masih keterbatasan. Nah, berarti ada gap tuh di sana. Kok di kota bagus dengan teknologi ini, di kampung bisa enggak ditingkatkan? Nah, di situ ada gap. Gitu kadang bicaranya kayak begitu. Untuk biasanya itu
berdasarkan ini juga Bu, berdasarkan masalah yang ada. Jadi kalau misalkan kita begini, skripsi ini kita judulnya apa ya? Bingung, pasti bingung. Nanti kalau udah terjun ke lapangan, oh masalahnya ada di sini. Gitu. Jadi kalau harus terjun beberapa kali dulu baru ketahuan. Gitu. Iya, berarti harus menentukan tema besarnya dulu. Iya. Makanya kan di sini dikatakan ada yang deduktif, ada yang induktif nih, yang kelihatan ada induktif atau interpretasi. Di sini ada deduktif dan induktif. Nah, kalau kita misalkan mau yang mau pengembangan, berarti kita harus kayak si Ibu tadi, berarti harus ada pengembangan dari yang general dulu, baru ke yang khusus dulu. Kadang general. Nah, dua-duanya di sini si deduktif ini gitu. Jadi memang kalau yang mau mengambil sini di deduktif dulu nih, kalau yang kuanti, kalau kuali dari induktif dulu gitu. Nah itu di sini Bu, saya pun pertama nggak ngerti apaan sih ini, banyak amat aliran. Ketika di kata teman tuh, coba baca dulu aja. Udah 10 kali baca baru tuh, mudeng, begini. Gitu udah beberapa kali baca baru mudeng. Kalau sekali 2 kali sih enggak ngerti apa gitu. Makanya waktu itu kan ada pembelajaran filsafat terkait induktif dan deduktif ya, khusus ke umum khusus. Makanya saya maksudnya tuh ke sini gitu. Kayak gitu. Jadi berhubungan sama itu ya, sama penelitian kita filsafat juga ya. Iya gitu. Jadi memang peruntukannya itu seperti itu. Makanya kalau Bapak belajar filsafat, statistika, metode penelitian terapan, sepaket pasti bisa ke depan. Nah, literasi yang kayak tadi literasi itu untuk buat nyusun kalimatnya. Yang tadi literasi itu ya. Iya. Nyusun kalimatnya gitu. Jadi pada saat kita lihat metode penelitian yang kayak tadi, nah kalau yang pelajaran arah riset itu gimana bikin artikelnya gitu. Jadi Nyambung semua ya. Nyambung. Kan kalau ada satu yang nggak mudeng semua dong kita. Makanya cara kita nyusun itu terkait langkah-langkah itu adanya di mana? Adanya di sini. Ada Dokter Didit. Ada. Oke. Baik. Ya, alhamdulillah Pak Dokter Didit. Mangga. Ya Pak, gimana? Sudah berjalan tadi, sudah selesai. Mungkin perlu penguatan tentang materi setelah kita ini. Mangga, silakan Pak Dokter Didit. Baik. Ada pertanyaan yang belum dipecahkan nggak? Pertanyaannya apa saja tadi? Tadi ini. Silakan ada yang kurang jelas. Gimana? Pertanyaannya tadi Bu Leni, maaf. Pertanyaan yang silakan Bu. Yang tadi tentang ciri khas dari kuasi eksperimental dan multi eksperimental. Satu lagi apa Pak? Terus jadi apakah pengambilan faktor pengumpulan data itu mempengaruhi salah satu metode gitu. Ketika kita memilih salah satu teknik pengumpulan data, apakah mempengaruhi metode? Yang ketiga, kelebihan dari penelitian yang mempengaruhi validitas eksternal dan internal. Oke, pertanyaan yang pertama tentang karakteristik kuasi eksperimen ya. Iya. Oke, sebelum ke sana dulu mungkin kita sepakati bahwa yang namanya penelitian eksperimen itu ciri khasnya ada apa? Ada treatment ya, ada treatment bagus ya. Ada treatment itu yang pertama dulu. Nah, namun treatment yang ada di penelitian eksperimen murni dengan penelitian yang ada di eksperimen pendidikan itu tentu jauh berbeda. Itu ya. Itu dulu. Kalau di penelitian eksperimen orang-orang murni, variabel-variabel treatmentnya atau variabel-variabel yang
kita uji ataupun kita gunakan itu dapat dikontrol sepenuhnya. Gitu ya. Contoh, kalau kita ingin penelitian eksperimen murni di bidang MIPA begitu ya, kita menambahkan 100 mili harus 100 mili kan, bisa kita kontrol secara penuh gitu ya. Misalnya butuh NaCl 50 gram, itu kita bisa kontrol. Tetapi penelitian eksperimen di bidang khususnya sosial humaniora itu variabel-variabelnya itu kita tidak bisa kontrol secara pasti. Gitu ya. Makanya kita sebut sebagai kuasi eksperimen. Artinya sampel-sampel yang kita gunakan di dalam pengujian itu kita tidak bisa mengontrol secara pasti. Apa itu ya? Ya manusia bisa kontrol bagaimana? Misalnya gini, kita melakukan pengujian, benar nggak sih yang namanya PBB itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Yang namanya hasil belajar siswa itu kan dites ya Bapak Ibu ya. Yang namanya tes itu faktornya macam-macam. Apa saja bisa? Mungkin ketika tes itu siswanya lagi bete, itu akan mempengaruhi nilainya. Mungkin waktu tes dia belum makan, belum sarapan, itu juga mempengaruhi. Artinya sampel-sampel yang kita uji kita gunakan sebagai subjek penelitian ini, kita tidak bisa mengontrol atau memanipulasi secara pasti. Ada banyak faktor yang kita tidak bisa menghandle itu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai penelitian kuasi eksperimen, gitu ya. Jadi sampel-sampelnya itu kita tidak bisa mengontrol secara pasti. Berbeda dengan penelitian eksperimen murni di MIPA. Nah, kalau penelitian murni di MIPA itu misalnya, tikusnya kita kasih suntikan NaOH sekian mili. Itu kan pasti ya, kita bisa mengontrol secara pasti. Nah, kalau kuasi eksperimen atau di sosial humaniora ini tidak bisa. Begitu ya Bapak Ibu ya, jelas? Jelas dok. Ya. Oke. Masya Allah paham. Ada pertanyaan? Apa? Hari? Mana? Ya, yang tadi adakah faktor yang mempengaruhi jika memilih salah satu pengumpulan data yang teknik pengumpulan data, faktor mempengaruhi? Maksudnya bagaimana Pak? Kalau tadi Tolong di salah satu pertanyaannya yang jika kita memilih salah satu teknik pengumpulan data mempengaruhi kepada metode pengumpulan, apakah berpengaruh? Bukan seperti itu ya. Sebelum mengumpulkan data kan tentunya di dalam melakukan sebuah riset kita menentukan metode penelitiannya terlebih dahulu Pak. Gitu ya, misalnya dalam penelitian eksperimen itu ada banyak ya tipenya tadi ya. Betul nggak? Ada kuasi, ada eksperimen eksperimen murni dan sebagainya. Ada kausal komparatif, ada penelitian korelasional, itu kan penelitian kuantitatif gitu ya. Nah, tentu dalam teknik pengumpulan data itu menentukan metode yang kita pilih itu menentukan teknik pengumpulan data yang nantinya akan kita gunakan. Contoh, kalau misalnya kita menggunakan penelitian kualitatif misalnya gitu ya. Di dalam penelitian kualitatif itu tentu teknik pengambilannya berbeda, bisa berbeda dengan penelitian kuantitatif gitu ya. Karena di dalam penelitian kualitatif instrumennya itu adalah kita Bapak Ibu, si peneliti sekaligus sebagai observer. Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif, kualitas instrumen itu akan mempengaruhi data yang akan kita ambil, kita dapatkan. Maka Bapak Ibu, salah satu isu dalam penelitian kuantitatif itu adalah instrumen kuantitatif itu adalah instrumen yang akan kita gunakan. Kalau instrumennya ini nggak valid, nggak reliable begitu ya, maka hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Data yang kita dapatkan ketika instrumennya ini nggak valid, nggak reliable,
data yang kita dapatkan seperti apa kira-kira? Akan tidak sinkron. Bukan tidak sinkron, ya datanya itu tidak valid. Kalau instrumennya saja nggak valid, contoh begini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengupas mangga. Itu pakai pisau yang dipakai ketika masak itu gede itu. Bisa nggak? Bisa, tapi kan susah. Artinya data itu nggak benar gitu, data yang kita peroleh ya. Maka bukan teknik pengumpulan datanya yang menjadi metode, tapi metode dari Maaf ya, sini sudah ada. Bu Winnie, maaf. metode yang kita pilih di dalam riset kita, ya Bapak Ibu ya, itu akan menentukan teknik pengumpulan data yang akan nanti kita gunakan. Misal, kita ingin membandingkan antara model pembelajaran ceramah, bukan model, metode pembelajaran ceramah, begitu ya, dengan metode pembelajaran jigsaw, gitu ya, untuk meningkatkan misalnya minat siswa. Berarti Bu dan Bapak, kita harus, ya karena ini membandingkan, artinya kan kita harus menentukan sebelum dikasih perlakuan tadi, minat siswa seperti apa, gitu ya. Kemudian kita kasih perlakuan tadi, model pembelajaran jigsaw dengan metode pembelajaran konvensional, gitu ya. Kemudian kita kasih treatment. Kemudian kita ambil lagi data minat siswa setelah mendapatkan perlakuan. Nah, maka teknik pengumpulan datanya itu adalah di pre-test dan juga di post-test. Gitu ya, karena kita ingin membandingkan perbedaan antara kedua model ini. Kan begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita dalam teknik pengumpulan data itu tergantung metode apa yang akan kita gunakan di dalam riset itu. Misalnya di dalam eksperimen itu ada, nanti Bapak Ibu akan belajar tentang time series design, gitu ya. Nah, time series design itu pengumpulan datanya itu setiap pelakuan kita ambil datanya, setiap pelakuan kita ambil datanya time series gitu ya, sequence. Nah, maka itu teknik pengumpulan data yang seperti itu juga dibutuhkan gitu ya, instrumen yang memang benar-benar valid dan juga reliable. Jadi saya ulangi ya, bukan teknik pengumpulan data yang mempengaruhi metode gitu ya, tetapi dari metode penelitian yang akan kita gunakan itu menuntun kita kira-kira dengan metode seperti ini, teknik pengumpulan data apa saja yang akan kita gunakan. Begitu Bapak Ibu ya. B. Clear atau perlu penjelasan lagi Bapak Ibu? Silakan. Salah. Cukup jelas. Ya, jelas Dok. Oke, pertanyaan apa lagi Pak? Yang terakhir tadi kelebihan masing-masing penelitian, tadi model-model kuantitatif ada kelebihan dan keterbatasannya. Apakah itu bisa mempengaruhi validitas dari masing-masing eksternal atau internalnya? Oke, sebelum ke sana, yang dimaksud dengan validitas internal itu apa Bapak Ibu? Apa yang membedakan antara validitas internal dan validitas eksternal sebuah penelitian kuantitatif? Kan ada tuh di bukunya Di bukunya Frankel ya. Apa itu validitas internal? Apa itu validitas eksternal? Silakan. Izin jawab, Dokter. Ya, silakan. Mungkin validitas internal itu tingkat keyakinan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Contohnya apa, Bu? Dibahas nggak tadi Pak, validitas internal dan validitas eksternal? Ini mungkin contohnya tadi, kalau validitas internal itu bagaimana mengetahui pembelajaran, metode pembelajaran
yang meningkatkan prestasi siswa metode baru yang kita ajarkan, apakah bisa meningkatkan prestasi siswa seperti itu. Jadi benar-benar dari diri siswa sendiri prestasi. Jadi kan gini ya, secara umum kan, yang namanya validitas internal ini adalah valid itu apa sifat valid itu Pak? Apa yang dimaksud dengan validitas Bapak Ibu? Betul atau sahih. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan validitas itu apa? Betul. Instrumen itu dapat digunakan Pak, gitu. Sejauh mana suatu instrumen atau tes atau metode penelitian itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, oke, itu valid ya. Misalnya kalau kita mau makan bukan pisang, apel, maka pisaunya yang digunakan itu adalah pisang ini. Nah, berarti kan itu valid ya. Jadi mampu mengukur apa yang harusnya bisa diukur. Berarti kalau dalam konteks riset, yang namanya validitas internal itu apa Bapak Ibu? Sejauh mana hasil penelitian mencerminkan hubungan sebab sebenarnya di dalam sebuah konteks penelitian. Iya, jadi sejauh mana gitu ya sebuah penelitian ini atau sejauh mana akurasi dari hasil penelitian ini itu mencerminkan kelompok atau sampel yang akan yang diteliti. Misalnya, kalau kita meneliti satu kelas 3A gitu ya, yang namanya validitas internal itu adalah apakah benar riset kita ini akurat mencerminkan gambaran dari kelas A ini dalam kelompoknya itu sendiri gitu ya. Kalau eksternal, namanya juga eksternal, maka berkaitan dengan seberapa valid atau seberapa akurat gitu ya hasil riset ini berlaku untuk konteks generalisasi, untuk konteks di luar riset ini, yaitu eksternal. Maka Ibu dan Bapak, tadi saya tanyakan kepada tim dari kelompok yang presentasi ini, contoh dari validitas internal dan eksternal dalam penelitian kuantitatif itu apa saja, Pak? Ada itu di bukunya Frankel. Contohnya, silakan. Ayo Bapak Ibu. Oke. Validitas internal ya Pak. Ya, contohnya apa? Ayo. Misalkan kita melakukan sebuah penelitian tentang pengaruh metode belajar nih Pak ya. Ya. Oke. Terus? Tentang pengaruh metode belajar terhadap peningkatan skor siswa. Tapi pada saat valid, jadi perubahan skor ujian itu ada nggak faktor lain gitu yang seperti motivasi siswa, kualitas guru atau lingkungan belajar yang mempengaruhi itu kayak begitu. Nah ya, misalnya gini, kita gitu ya akan menguji seberapa efektif sih model PBI ini terhadap hasil belajar matematika siswa SD. Maka validitas internal dari sebuah riset itu berarti apa? Satu, kehilangan subjek, Pak. Oh, ternyata ketika tes yang tadinya 40 hanya 20 orang saja. Nah, itu internal. Artinya kan nggak akurat kan? Hasilnya nggak representatif sampelnya, gitu ya. Itu yang kedua, kehilangan subjek riset. Yang kedua apalagi kira-kira? Wah, ketika tes gitu ya, anak-anak banyak sakit perut. Mempengaruhi nggak validitas dari internal riset itu? Pengaruh Pak, pengaruh. Pasti kan itu akan mempengaruhi hasil apa tadi? Hasil belajar matematika siswa ya. Padahal itu yang kita tidak harapkan. Gitu ya. Apalagi kira-kira?
Bisa jadi tadi motivasi atau lingkungan belajarnya nggak nyaman nih. Kisi-kisi akan telatnya ngasih kisi-kisi langsung ujian. Nah, gitu kan? Atau misalnya lingkungan belajarnya panas banget, ketika ujian panas banget nih. Dia nggak nyaman tuh, itu validitas ya internal riset, kehilangan subjek dan sebagainya. Nah, sekarang kalau validitas eksternal, Pak. Nah, hasil penelitian itu bisa jadi dipakai di tempat lain apa enggak gitu. Yang general itu bisa berlaku di tempat lain enggak dengan kondisi yang seperti itu. Kalau internal kan tadi dengan banyak sesuatu ya apa yang terjadi. Kalau yang di eksternal itu penelitian yang tadi kita buat itu bisa diterapkan nggak bila di sekolah lain? Iya, itu kan apa? Hasilnya pengertiannya gitu ya. Contohnya Pak, faktor-faktor yang mempengaruhi validitas eksternal itu apa? Letak geografis bisa geografis kalau eksternal ya. Letak geografis bisa. Terus budaya budaya ini maksudnya lebih sempitnya budaya belajar di sekolah. Budaya belajar yang lain itu berbeda dengan apa yang kita ujikan di sekolah kita tadi kan. Nah, gitu ya. Itu adalah validitas eksternal. Jadi intinya Ibu dan Bapak yang namanya validitas internal itu adalah seberapa akurat si riset ini menggambarkan kelompok tersebut, gitu ya. Kalau eksternal seberapa akurat hasil riset kita itu bisa diterapkan di konteks yang lain. Maka di dalam riset kuantitatif ada beberapa faktor yang mempengaruhi menjadi ancaman dari validitas internal dan eksternal di sebuah penelitian kuantitatif. Kalau validitas internal, contohnya tadi kehilangan subjek riset, kemudian kualitas dari instrumen yang kita gunakan, gitu ya. Lingkungan belajarnya seperti apa kalau dalam sebuah riset pendidikan gitu ya. Kalau eksternal bisa jadi konteks budaya atau konteks ekosistem yang ada di sekolah lain itu mungkin berbeda jauh dengan ketika kita sampel yang kita gunakan dalam uji coba gitu ya. Terus jadi misalnya populasinya yang ada di lain itu tidak banyak yang tidak ikut, itu juga menjadi salah satu ancaman atau psikologi ya, mungkin kan karena kita peneliti baru mungkin gitu ya, karena misalnya kondisi psikologis bisa jadi kan saya nih Bapak Ibu ya, penelitian di kelas saya nih baik-baik saja. Ketika masuk di kelas Ibu karena merasa saya menjadi guru baru, artinya kan kondisi psikologis ini sangat mempengaruhi siswa yang akan kita ajar gitu kan Bapak Ibu ya. Misalnya ini Pak Teguh gitu ya. Pak Teguh nih menggunakan model PBL di kelasnya bagus nih. Kemudian Pak Teguh ngajar dengan materi yang sama, metode yang sama ke kelas orang lain, ke sekolah lain. Ternyata hasilnya beda jauh. Nah, itu mungkin faktor psikologis ya dari sampel yang akan kita gunakan. Ya, kita teliti. Begitu ya. Nah, itu adalah validitas eksternal. Nah, itu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Kalau perbedaan kurikulum, apakah termasuk internal atau eksternal ya? Kalau yang perbedaan kurikulum, si A belum menerapkan kurikulum Oke. Kalau perbedaan kurikulum itu eksternal, Pak. Eksternal. Misalnya, kalau kurikulum kan antar negara ya Pak ya. Kita misalnya di kondisi kita bagus, kita ujikan ke negara misalnya Timor Leste berbeda ya, berbeda. Ya itu tadi maksudnya konteks budaya Pak. Dalam pendidikan tuh kurikulum jadi validitas eksternal. Pokoknya kalau dalam internal itu ya kondisi internal dalam kita bisa jadi gurunya, bisa jadi instrumennya, bisa jadi kondisi siswanya internal.
Begitu Pak Aceng. Oke, siap. Oke, ada lagi? Ada lagi Bapak dan Ibu? Berarti ini tadi pembahasannya masuk dalam sebatas itu ya. Secara umum penelitian kuantitatif itu seperti apa gitu ya Pak ya. Tipe-tipenya apa saja begitu kan? Belum merujuk pada tipe-tipe penelitian eksperimen itu kan belum kan ya. Di kelompok-kelompoknya kalau nggak salah. Ya. Oke, begini Bapak Ibu, yang namanya penelitian kuantitatif itu ya. Ciri utamanya adalah ada apa Bapak Ibu? Ada intervensi. Yang kedua ada pengontrolan variabel. Ya. Nah, itu penelitian kuantitatif. Dan teknik analisis datanya ya dalam penelitian kuantitatif itu menggunakan apa Bapak Ibu ya? Pengujian secara apa? Secara apa? Numerik. Nah, pengujian secara numerik atau statistik. Berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu nggak ada pengujian secara statistik Bapak ya. Itu nggak ada. Kemudian yang menjadi penelitian kuantitatif itu dalam proses perjalanannya itu sudah taktik gitu, sudah pasti gitu ya Bapak. Mengikuti prosedur yang memang kita rencanakan. Begitu ya. Tetapi kalau penelitian kualitatif itu kan berbeda. Bisa jadi di dalam prosesnya itu kita berubah. Gitu ya. Oke, begitu ya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ini Pak, saya mau tanya nih terkait misalkan kita di Universitas Pakuan ini lebih condongnya ke arah Bapak kan sebagai dosen dari metode penelitian dari beberapa mahasiswa yang memang belajar di Unpad itu sebenarnya arah kita Universitas Pakuan itu untuk S2 ini diarahkan ke kualitatif apa kuantitatif atau R&D Pak sebagai kita patokan nanti untuk menyusun tesis. Oke, sebenarnya kalau kita sebagai dosen pendamping, dosen pembimbing Bapak Ibu ya, kita tidak membatasi arah riset Bapak Ibu mau kuantitatif, mau kualitatif, mau R&D, mau metode itu kita tidak pernah melakukan intervensi itu. Jadi kita akan memberikan kesempatan secara terbuka kepada mahasiswa untuk menggunakan paradigma riset itu sesuai dengan apa yang diminati oleh mahasiswa. Contohnya misalnya Bapak Ibu saya gitu ya. Saya sebagai dosen pembimbing, saya tidak pernah mengintervensi. Oke, Bapak Ibu harus menggunakan R&D, Bapak Ibu harus menggunakan kualitatif, tidak. Tetapi memang karena rata-rata mahasiswa saya itu adalah ikut riset bersama saya, ikut payung riset saya. Nah, tentunya mereka akan mengikuti gitu ya. Metode-metode yang memang saya sarankan. Ada yang dalam payung riset saya itu yang menggunakan kualitatif ada yang kuantitatif ada yang mixed method ada yang R&D ada juga Bapak Ibu ya. Jadi Bapak kita tidak pernah membatasi paradigma riset apa atau metode penelitian apa yang akan Ibu Bapak gunakan di dalam sebuah penelitian. Begitu. Jadi itu murni keputusan Ibu dan Bapak kalau menentukan metode penelitian sesuai dengan masalah yang Bapak Ibu sama-sama teliti begitu. Jadi begitu Pak. Jadi bebas. Namun kecenderungannya ini Pak, kecenderungannya itu mahasiswa itu
konsepnya gini, kalau kualitatif itu pasti lama, padahal belum dilakukan gitu ya. Yang lama itu pengalaman saya itu adalah yang tidak dikerjakan. Bimbingan hilang gitu, nggak bimbingan sama sekali, ya itu lama. Jadi faktor yang menyebabkan Bapak Ibu lama tidaknya dalam menyelesaikan penelitian itu bukan karena metodenya. Jadi jangan menyalahkan metode. Kadang-kadang, wih, jangan kualitatif lama, jangan ini lama, itu bukan. Sama sekali bukan itu. Zolim itu kalau menyalahkan metode. Harus salahkan ini adalah ya tetap konsistensi mahasiswa di dalam bimbingan atau di dalam menyelesaikan tes itu sendiri. Jadi yang lama itu biasanya ngilang, Mbak. Setelah 2 kali, setelah proposal gitu, jangan ngilang. Berapa kemudian baru, Pak, saya belum itu baru ribet. Udah deadline baru tuh, ngebrak-ngebrak ke dosennya. Gitu. Itu kan kebiasaan kan gitu tuh. Nah, terus selama ini kemana aja gitu. Jadi itu yang harus saya saya objektif saja ya Bapak Ibu ya. Itu yang terjadi gitu ya. Kadang-kadang mahasiswa itu ngilang beberapa bulan gitu ya. Baru itu baru semangat. Bentar Bapak Ibu, saya keluar mobil dulu. Pak. Itu saya bisa. Nah, kan lebih enak. Jadi, ya Pak Cengli, kecenderungannya ya, saya tidak bisa menjelaskan kecenderungannya kemana, karena memang yang nyatanya itu ada banyak, Pak. Ada yang pakai kualitatif, ada yang pakai kuantitatif, ada yang pakai mixed method, ada juga yang R&D. Jadi terserah Pak, sesuai dengan keminatan dan juga permasalahan yang ingin dipecahkan oleh masing-masing mahasiswa. Karena kan dari masalah itu kan nanti kita bisa menemukan kira-kira metode apa atau paradigma apa yang kita gunakan. Begitu Pak. Jadi intinya saya tekankan sekali lagi, yang namanya metode itu tidak menentukan nanti waktu yang kita gunakan gitu. Lama tidaknya riset Bapak Ibu ditentukan Bapak Ibu. Tidak mesti yang pakai kualitatif itu lama itu enggak, atau kuantitatif lama, atau metode itu lama gitu, enggak. Itu sama sekali tidak benar. Yang lama itu Bapak Ibu tidak konsisten dalam, ini pengalaman saya ya, saya objektif saja, itu pengalaman saya, jadi tidak konsisten dalam menyelesaikan tulisan Bapak Ibu. Ya, biasanya itu setelah proposal hilang, itu udah lagu lama. Makanya Bapak Ibu memulai sesuatu gitu ya. Itu harus Bapak Ibu ketahui. Begitu. Ya. Jadi konsisten saja mulai dari semester 3 udah menyusun proposal, bimbingan secara kontinu. Saya sarankan itu setiap minggu itu memang ada sekali lah ada progres gitu. Yang biasanya itu kan sibuk dengan pekerjaan, nggak dikerjakan, akhirnya selesainya lama. Jadi dikira saya tuh gini Pak, karena misalkan dosen pembimbing saya adalah kuantitatif, berarti saya harus kuantitatif juga. Enggak juga. Gitu. Enggak juga. Ya, disesuaikan ya. Siap. Ya, ada lagi. Silakan. Bentar. Saya sambil lihat ya Bapak Ibu ya. Sorry reward ini. Lagi reward. Nah. Ya, mudah-mudahan lancar kegiatannya Pak Dokter. Bapak Ibu, mangga. Silakan. Suara saya jelas ya Bapak Ibu? Jelas, Dok. Jelas. Silakan, ada yang perlu ditanyakan lagi?
Atau cukup ini Bapak Ibu? Ingin bertanya Pak, coba. Apa? Ada Pak Yogi. Mau bertanya Pak, coba. Ayo silakan. Bagaimana Pak cara menentukan variabel-variabel dalam penelitian kuantitatif itu Pak? Bagus penelitiannya. Pertanyaannya, bagaimana menentukan variabel-variabel dalam penelitian apa? Kuantitatif Pak. Kuantitatif ya. Menentukan variabel dalam kuantitatif itu ya tergantung terhadap masalah yang akan kita teliti Pak. Gitu ya. Kira-kira masalah apa yang kita temukan di lapangan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan hasil kajian literatur Pak. Gitu ya. Berdasarkan hasil kajian literatur. Di dalam kajian literatur itu kira-kira variabel mana saja yang memang masih menjadi variabel yang jarang diteliti atau masih perlu diteliti kembali ya. Itu ada dua, makanya dalam menentukan masalah kan di pertama kali saya bilang di pertemuan ini, masalah itu kebaruan dari sebuah riset itu ada dua. Apa itu ya? Masalah itu baru atau metode yang kita gunakan baru. Nah, dalam menentukan variabel itu tergantung masalah apa yang akan kita teliti. Dari masalah itu tentunya nanti ini variabelnya A, variabelnya B, variabelnya C, gitu ya. Dari masalah yang kita teliti, Pak. Dan juga dari hasil kajian literatur yang kita sudah teliti gitu. Begitu, Pak. Ada batasan jumlah variabelnya nggak Pak itu biasanya? Oh enggak ada. Saya yang paling anti kebaran riset itu bukan dari jumlah variabel yang kita gunakan, Pak. Karena beberapa kampus yang mencatat minimal 3 variabel katanya. Enggak ada. Jadi bukan masalah jumlah variabelnya ya, di dalam tes atau disertasi itu. Tesis, tapi variabel ini masih indah untuk diteliti. Variabel ini itu punya kontribusi nggak dalam pengembangan sebuah pengetahuan. Itu yang menjadi konsen di dalam sebuah riset kuantitatif atau riset di program pasca sarjana. Begitu Pak, ya. Jadi bukan masalah jumlah variabelnya, tapi adalah variabel ini benar-benar menjadi variabel yang masih layak diteliti nggak, atau masih baru variabel ini, atau punya kontribusi nggak terhadap keilmuan kita. Nah, itu patokannya di sana, Pak Yogi. Oke? Ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Waduh, Umi baik banget. Ada lagi? Cukup mungkin, Dok. Iya, Mangga. Silakan. Ya, Mangga, Bu. Nggak ada lagi Bapak Ibu? Halo? Ya, cukup mungkin, Ya, Dok. Oke, mungkin cukup Pak. Baik, Bapak Ibu, jangan malu-malu ya. Ketika nanti ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan saja atau ditanyakan. Bapak Ibu kalau malu ya, dipikirkan dulu pertanyaannya di rumah. Nanti bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi kalau memang masih ada unek-unek atau hal-hal yang masih perlu didiskusikan, Bapak Ibu catat dulu aja. Jadi nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya sebelum kita mulai kuliah. Begitu ya? Baik. Ya. Sebentar foto dulu Pak. Baik, silakan. Menurut Oke, saya foto dulu ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sip.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya Hedi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Didi, selalu lancar kegiatannya. Enggak, Ibu. Mau makan dulu nih kayaknya nih. Nanti jam berapa lagi, Pak? Jam 1. Oh, Jam iya. 1 Jam 1 ya? Dipajukan ya jadi jam 1 ya. Artistik ya, Pak? Ya, Pak Salman siap-siap kumpulin tenaga. Mas Salman datang dibantu ya. Pak, iya. Kalau bisa mulai pertemuan sekarang SPSS-nya sudah Recording di stopped. karena Pak Salman, kalau SPS-nya yang 29 yang bukan 22 sama aja nggak sih? kayaknya nggak apa-apa deh, dia lebih update yang 29 ya. Oh, soalnya yang 22 saya nggak bisa di-download. Iya nggak apa-apa. Udah selesai nih downloadnya Pak Salman. Iya, Kalau yang udah download boleh dibikin zip dong. Boleh dong dikirim lagi. Dikirim zip taruh di WhatsApp. Ntar coba saya Gimana caranya? Ya, biar langsung kita. mudah-mudahan apa di Nunggu, saya juga nunggu. di Oke, sekarang mau istirahat dulu. Oh, Pak Salman. Ya, istirahat dulu katanya. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu, Pak Salman. Istirahat dulu.